Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat diberikan kesempatan, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan selalu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi kita mohon pada Allah agar dilunakkan lidah kita dan diberikan kekuatan dalam hati kita untuk senantiasa berselawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hidup kita yang di dunia ini, mudah-mudahan Allah meletakkan kita bersama golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang minggu lalu kita telah membahas kekuatan pertama dari syarat diterimanya sebuah amal. Ada dua. Pertama adalah ikhlasun niyah lillah, kemudian mutaba'atur rasul, sunnah ar-rasul, mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan dalam beramal itu. Lalu kita kemarin membahas juga wal ghafiluna anil ikhlas yarawna hasanatihim yaumal qiyamah sayyi'at. Orang-orang yang dikatakan al-ghafil, yang lengah atas nilai keikhlasan ini, maka yarawna hasanatihim, mereka melihat kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat di dunia ini, yaumal qiyamati sayyi'at, pada hari akhir dia akan menjadi suatu keburukan karena tidak adanya keikhlasan tadi. Wahumul maqsuduna biqauli ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Itu di dalam surat Az-Zumar ayat 47 dijelaskan oleh Allah, orang-orang yang melalaikan nilai keikhlasan di dalam perbuatan dia di dunia, maka mereka akan melihat semua kebaikan-kebaikan yang pernah mereka buat itu akan menjadi sesuatu yang buruk di hari akhir. Maka dikatakan wa badalahum, maka diperlihatkanlah kepada mereka dari Allah malam yakunu yahtasibun, sesuatu yang dulu tak pernah mereka sangka. Mereka sangka mereka berbuat baik, tapi ternyata perbuatan itu tak dinilai. Lalu dikatakan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan mereka melihat perbuatan itu buruk dari apa yang pernah mereka lakukan. Jadi nilai ikhlas ini susah, tapi dia sangat berperan penting. Jadi di zaman khalifah, ini kalau udah cerita ikhlas ini, ada seorang tabi'in di zaman Hasan al-Basri, yang satu kalau tak salah namanya Muhammad, yang satu lagi salafus saleh ini namanya tabi'in ini Iyas bin, lupa saya namanya, Iyas bin. Lalu suatu hari khalifah memanggil mereka berdua. Ini mau memilih, kalau bahasa kita sekarang nih, ketua Mahkamah Agung nih. Orang kalau jadi ini kan prestis ini kan. Dipanggillah mereka berdua di hadapan khalifah. Nanti keikhlasan mereka ini. Dan mereka berdebat satu sama lain itu saling mendukung satu sama lain. Muhammad mengatakan Iyas lebih pantas, Iyas mengatakan Muhammad lebih pantas. Bayangkan
kalau dulu itu ketua hakim itu di negara khilafah itu gajinya lebih banyak daripada khalifah. Diberikan fasilitasnya canggih, maksudnya secara dunianya, rumah, kendaraan, tapi mereka tolak menolak. Iyas lebih pantas. Terakhir kata khalifah, bagaimana aku harus memutuskan ini? Lalu Iyas bersumpah, Iyas mengatakan kepada khalifah, kalau begitu jangan tanya kami, karena kami masing-masing tahu diri kami. Kalau kami mengatakan tentang diri kami, susah untuk dinilai. Maka padahal mereka tidak mengatakan diri mereka paling bagus, tapi susah untuk menilai siapa yang bisa dipilih. Maka dikatakan oleh Iyas, sahabat ini tabi'in, kita tanya sama orang yang berkompeten, karena mereka hidup di zaman Hasan al-Basri, ya, adalah termasuk orang-orang yang salaf, juga salafus soleh dan zuhud, ahli zuhud. Dan tanyakan juga dengan yang lain yang selevel dengan Hasan al-Basri. Muhammad yang salah satunya ini tabi'in, karena dia tahu, karena dia tidak terlalu dikenal oleh Hasan Basri, tidak dikenal, tidak menjebak. Kenapa Iyas tidak begitu dikenal oleh Hasan Basri, tetapi Muhammad dikenal. Ia tahu ini akan dijebak. Maksudnya dijebak itu, ini bisa memilih dia nanti ini. Lalu dia katakan kepada khalifah, tidak usah ya khalifah, tidak usah ditanya kepada yang lain. Hari ini aku berkata di hadapan engkau wahai khalifah, demi Allah, Iyas ini adalah lebih pintar dari kau. Kan itu. Maka jadikanlah ia ketua mahkamah, ketua hakim. Lalu Iyas mengatakan, tidak ya khalifah, tidak ya khalifah. Maksudnya dikatakan tidak bisa begitu. Lalu Muhammad mengatakan, ya khalifah, sesungguhnya aku telah bersumpah dengan nama Allah. Lalu jika sumpahku ini tidak engkau akui, berarti engkau tidak mengakui keberadaanku, maka aku tak layak jadi hakim. Lihat alasan-alasan mereka ini untuk tidak mau duduk itu. Lalu apa kata Iyas? Tidak ya khalifah, Muhammad ini orang yang pintar. Karena di dalam ayat mengatakan sumpah itu bisa dibatalkan dengan puasa 3 hari. Setelah ia bersumpah ini kemudian aku jadi, maka ia akan membatalkan sumpah ini. Dia tahu hukum dan dia orang yang pintar. Lalu khalifah mengatakan, sesuatu yang tak pernah terpandang oleh orang lain dan ia bisa mendeteksi itu, berarti itu orang yang lebih pintar. Maksudnya, engkau wahai Iyas lebih mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Muhammad setelah ia bersumpah ini. Dan engkau tahu kalau ia nanti akan berpuasa 3 hari untuk membatalkan sumpah ini setelah engkau terpilih. Berarti engkaulah yang lebih aku pilih daripada Muhammad. Apa yang dapat kita ambil? Untuk menjadi sesuatu yang tertinggi pun, orang-orang masa lalu itu yang disebut sebagai salafus saleh, orang-orang yang dekat tabi'in, memang pangkat mereka itu tabi'in, tapi mereka masih jumpa dengan para sahabat as-sughra, itu menolak. Karena nilai keikhlasan untuk melakukan sesuatu perbuatan itu, karena dia tahu ini memang kedudukan dunianya tinggi, tapi persoalannya akhiratnya juga berat menghadapinya. Karena memutuskan suatu perkara menyangkut hidup seseorang dan menyangkut sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kita kalau hari ini ditawarkan seperti itu dengan fasilitas yang besar itu, paling dulu menyorongkan kepala, ya kan? Itu. Jadi dikatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sungguhnya orang-orang yang melupakan nilai keikhlasan tadi, melalaikan nilai keikhlasan tadi, maka suatu hari nanti di akhirat Allah tampakkan apa yang mereka lakukan itu
tak mendukung kepada kebaikan. Maksudnya dia merasa sudah berbuat baik di dunia, tapi ketika di akhirat dihisab tak masuk dia dalam itu. Maka malam yakunu yahtasu, mereka tak menyangka amal kebaikan mereka itu tak dihitung sama Allah. Kan berat ini. Makanya sekarang nih hati-hati juga. Saya sebenarnya dah berapa minggu ini tidak disorot, senang juga saya. Tapi kalau disorot ini kadang-kadang ada juga hal-hal yang bikin masalah dalam hati kita gitu. Sebenarnya saya senang juga tak masuk, tak viral, tak ini. Karena kadang-kadang mengganggu juga dalam keadaan ibadah itu. Tidak tahu lah, kalau yang lain itu urusan mereka lah ya. Maksudnya ada hal yang kadang-kadang kita sudah bagus, terganggu dengan suatu masalah, akhirnya tak jadi. Makanya kenapa? Orang kafir itu kan kuncinya kan karena memang tidak menyangkut kepada Allah. Sehebat apapun mereka berbuat baik di atas dunia, karena memang tak menyangkut kepada Allah, di akhirat itu hanya laksana debu yang di atas batu ditiup oleh angin kencang, habis. Haba'am mansura, itu dikatakan haba'am mansura. Dan itu bukan kepada orang kafir saja. Orang mukmin pun ketika ia melalaikan nilai keikhlasan ini kepada Allah, berarti kan dia tak yakin. Ya kan? Tak yakin dengan keberadaan Allah itu yang memberikan rezeki, yang memberikan kemudahan, yang memberikan jalan dalam hidupnya. Kan dia tak yakin itu. Nah, ketika ini tidak yakin berarti ghafil, lalai kepada nilai keikhlasan ini. Makanya di akhir ayat ini wabadalahum sayyi'atu makasabu, Allah tunjukkan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan di dunia tadi sebagai sesuatu yang buruk di akhirat, tak berbekas dia. Itu yang dikatakan haba'an mansura. Lalu di dalam ayat lain dikatakan surat Al-Kahfi ayat 104, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa dalam surah Al-Kahfi ini? Kita kan baca terus nih malam Jumat. Qul hal nunabbiukum, katakan hai Muhammad, kami akan memberitakan kepada engkau orang-orang yang sangat merugi dalam amalnya. Siapa itu? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka tersesat dari hasil usaha mereka yang ada di dunia. Kenapa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang melalaikan nilai keikhlasan itu dikatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap itu adalah pekerjaan baik, tapi begitu dihitung tak masuk dalam hitungan itu oleh Allah. Nah, ini kan kita tidak tahu ini. Ya kan? Dan yang tahu itu kan diri kita kepada Allah. Apakah kita ikhlas menjaga orang tua dah tua? Apa kita ikhlas dengan kita bersahabat? Apakah kita ikhlas dengan saudara-saudara kita ketika menolong? Ataukah ikhlas kita memegang jabatan, sesuatu jabatan? Itu tergantung kita mau mendapatkan ini atau tidak. Wa qala fil Ihya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, faqad zahara bil adillah wal ayan annahu la wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan faqad zahara bil adillah, dikatakan telah nyata bahwa al-ayan annahu la wusulu ila sa'adah, sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah sampai ke suatu kebahagiaan illa bil ilmi wal ibadah, kecuali dia dengan ilmu dan ibadah. Makanya kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam. Kan ilmu itu, ketahuilah, berilmulah bahwa sesungguhnya Allah itu tiada ilah selain Allah. Dan apa yang dilakukan itu ada dalam tatapan Allah. Nah, faqad, maka dikatakan bi ghairi niyatin ana wan niyatu bi ghairil ikhlas riya. Makanya dikatakan fal amalu bi ghairin niyah, amal tanpa niat sia-sia. Niat tanpa ikhlas riya. Lalu dikatakan wa huwa lin nifai kafa'a wa ma'al ihsani sawaun wal ikhlas min ghairi sidqin tahqiqin haba. Jadi dikatakan di dalam Ihya sama juga an-niyah bi ghairi ikhlas, niat tanpa keikhlasan riya.
dan ia hampir dimasukkan oleh Imam Ghazali kepada an-nifaq, ya kan? Lain di hati, lain yang dikerjakan, lain yang diniat, lain yang dimaui. Lalu dikatakan kafa wa mal ihsani sawa. Makanya sebenarnya ia termasuk sesuatu dari sifat nifaq yang kafa wa mal ihsan sawa. Sesungguhnya dia juga bermaksiat. Jadi banyak orang nanti di akhirat itu terkejut, aku rasanya udah banyak berbuat baik, tapi kok tak dihitung. Jadi kan keikhlasan itu memang kita dengan Allah aja itu. Tak ada orang yang bisa menilai kita. Nah, lalu dikatakan wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ini dalam kitab Al-Furqan, dalam ayat di surat Al-Furqan dikatakan Allah telah mengatakan bahwa ala kulli amalin kana bi iradati ghairillah masyuban maghmura. Setiap amal yang diniatkan kepada selain Allah masyuban maghmura, hilang. Lalu dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan wa qadimna ila ma'amilu, kami tampakkan apa yang telah mereka lakukan di atas dunia berupa kebaikan. Mau banyak, mau sedikit, yang banyak rasanya banyak. Min amalin, ma'amilu min amalin, apa yang mereka kerjakan dari amal. Faja'alnahu, lalu kami jadikan ia haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin, hilang. Itu dia yang di dalam itu tadi, kisah dua orang tadi kan. Makanya kalau kita lihat juga, suatu hari ada orang tua sedang berada di ziarah kubur. Lalu lewatlah rombongan. Kalau zaman dulu kan khalifah itu ada onta, ada berkuda. Ini dari zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Saya rasa sudah banyak dengar cerita ini. Lalu dari kejauhan, karena dilihat ini khalifah, maka orang tua ini mengatakan, ya maftun. Maftun itu fitnah, wahai orang yang sedang diberikan cobaan. Jadi Harun al-Rasyid itu dibilangnya maftun, wahai orang yang sedang diberikan cobaan, atau wahai orang yang tergila-gila dengan dunia. Khalifah dipanggilnya seperti itu. Mata ta'akil, kapan engkau menjadi orang yang berakal? Nah itu artinya itu, mata ta'akil. Langsung berhentilah Khalifah Harun al-Rasyid. Ya Harun, ya maftun, wahai orang yang sedang dalam keadaan dapat fitnah, maksudnya fitnah cobaan dari Allah. Lalu dia katakan, ya rajul wa ya syekh, katanya dikatakan, wahai orang tua, hal anta akil minni, apakah engkau lebih berakal dariku? Lalu ia katakan, iya, aku sekarang berada di depan kuburan. Wa nahnu, dan kita berdua yakin ini tempat baka. Maksudnya kuburan ini adalah tempat kita baka, maksudnya tempat kekal. Lalu dikatakan oleh ini, istamir, teruskan nasihatmu. Dia katakan, kita sadar bahwa ini adalah tempat kekal kita. Walakinnaka, tetapi anta tu'ammir imaratan li al-malik, engkau selalu membangun istanamu untuk meluaskan kekuasaanmu dengan istanamu yang sangat luas. Kamu lupa bahwa sesungguhnya tempat kembali kita yang pasti adalah ini. Aku lebih berakal darimu, maka aku mengunjungi ini. Maka aku bertanya dengan kubur ini, wahai orang-orang yang di dalam kubur, mana pangkatmu dulu yang menjadi pangkat? Mana kemasyhuranmu dulu yang menjadi kamu masyhur, yang terkenal? Mana jabatanmu dulu yang tinggi? Mana nama dan keturunanmu dulu yang paling harum? Mana kecantikanmu dan kegantengan dulu dan kegagahanmu dulu? Aku bertanya dengan orang-orang yang dalam kubur ini, tapi mereka tidak menjawab. Dan aku sadar itu sudah tak ada lagi ketika mereka di dalam kubur. Mana yang lebih berakal aku daripada engkau, wahai Khalifah? Lalu Khalifah mengatakan, benar apa yang kau katakan. Adakah permintaan darimu untukku, kepadaku, yang bisa aku
yang apabila nanti permintaan itu bisa aku lakukan untukmu. Lalu orang tua ini, aku mempunyai 3 permintaan. Pertama katanya, panjangkan umurku. Lalu Harun al-Rasyid mengatakan, la aqdir, aku tak sanggup. Baik. Kedua, engkau halangi malaikat maut ketika ingin menyabut nyawaku. Lalu Harun al-Rasyid mengatakan, la astati, aku tak bisa. Lalu diminta lagi selain, engkau halangi aku masuk neraka dan masukkan aku di surga. Lalu apa kata-kata, langsung angkat tangan, tak bisa menjawab, menangis Harun al-Rasyid. Jika permintaanku yang 3 ini tak bisa engkau lakukan, kenapa engkau selalu memperluas istanamu dan kekuasaanmu? Lalu si Harun al-Rasyid menangis, lalu menunduk kepada orang tuanya, lalu permisi. Semenjak itu menjadi orang yang dekat kepada Allah sebagai khalifah. Ini juga bergantung kepada niat. Kita mau menjadi ibrah itu kuburan, atau kita hanya sekedar ziarah kubur tanpa memikirkan ke depan apa yang kita lakukan. Kan itu persoalannya. Nah, makanya di dalam kalimat ini dikatakan, an-niyah laisat qaulul qail bilisani nawaitu. Sesungguhnya niat itu bukan hanya sekedar pekerjaan sekedar pekerjaan yang kita lakukan lalu kita ucapkan nawaitu. Bukan hanya itu. Bal hiya in bi'atil qalbi yajri majral futuh. Ini kan tidak akan kita kacakan dalam kalimat itu, Allahumma la mani lima a'taita wala mutya lima mana'ta wala radan lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi persoalan hakikatun niyah itu dikatakan faqad tatayassaru fi ba'dil awqat wa qad tata'azzaru fi ba'dihha wa man kana al-ghalib ala qalbi amrud dini tayassaru alaihi fi aksaril ahwali wa ihdarin niyah lil khairat. Jadi dilanjutkan oleh Ahmad Farid ini bahwa barang siapa di dalam dirinya bahwa lebih banyak amruddin, agama itu membekas pada dirinya, maka itu akan membawa lebih mudah ketika dia berniat kepada Allah. Agama ini bukan hanya sekedar belajar S1, S2, S3, segala S itu bukan. Maksudnya apa yang kita dapat kita praktekkan dari agama itu yang dimaksud. Apabila pembekasan agama itu di dalam dirinya, karena keberadaan Allah itu berada pada dirinya yang bisa dia tanya, ya kan? Dia yang bertanya pada dirinya, aku meletakkan Allah ini nomor 1 atau nomor berapa? Itu lebih banyak pada dirinya, pengetahuan agamanya itu lebih banyak pada dirinya. Lalu itulah yang akan membuat kita lebih mempermudah niat itu kepada nilai keikhlasan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan harian kita yang biasa itu akan dilindungi oleh Allah. Lalu fa inna qalbu ma'ilun bil jumlah ila aslil khair fa yanba'isu ila tafadhil ghaliban wa min mal qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi ayatayassar lahu. Macam tadi 2 orang tadilah menolak jabatan penting, dapat fasilitas. Kalau sekarang jatuh menjatuhkan, jangan pilih dia, ini orang jelek, ini tak jelas ini, gitu kan. Kalau ini enggak, dia lebih pantas dariku. Yang ini mengatakan ini lebih pantas. Di samping ia memikirkan akibat dari jabatan itu yang perlu dipertanggungjawabkan yang sangat besar, tapi dia yakin Allah yang menentukan itu semua. Karena catatan itu kita tidak tahu di Lauhul Mahfuz. Nah,
bukan hanya jabatan yang didapat, cara mendapatkan jabatan itu juga akan diukur oleh Allah sebagai apa tadi? Wa badalahum, akan dinampakkan oleh Allah nanti di akhirat bagaimana dia cara mendapatkannya itu. Kan ini persoalan masalahnya nih. Itu persoalan bukan habis dengan mati, kita dihisab. Nah, lalu dijelaskan zalika bal la tatayassara lahu fil fara'id illa bijuhdin jahid. Nah, kata Ahmad Farid mengulas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, la tatayassara lahu fil fara'id, sesungguhnya yang demikian itu tidak akan mudah dilakukan kecuali bijuhdin jahid, dengan kesungguhan di atas kesungguhan. Jadi meletakkan hati untuk niat ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Makanya buku apapun kita buka nanti di fikih, hadis, mesti yang didulukan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, di kitab Bukhari itu pada jilid ke 9, kemudian di Muslim pada jilid 1, dan itu pada Muslim itu adalah jilid di hadis ke-53, di kitab hadis, dan itu di Abu Daud juga ada, An-Nasai juga ada. Itulah yang dalam yang hadis yang terkenal itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qala, dan ia mengatakan, sesungguhnya ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung kepada niat yang ia lakukan. Karena ini kejadiannya adalah waktu masa hijrah, maka dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya pada seseorang itu tergantung niat yang ia lakukan, keikhlasan kepada Allah itu. Faman kana hijratuhu ilallah, barang siapa niatnya memang, nah ini tentang hijrah, ini ada seseorang mau hijrah hanya untuk mendapatkan seseorang perempuan itu, maka dikatakan faman kana hijratuhu ilallah, barang siapa hijrahnya itu memang karena Allah wa rasulihi, dan rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung oleh Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu ilad dunya yusibuha, apabila ia hijrah waktu itu hijrah ke Madinah, ingin dunia yang ia dapatkan, atau imro'ah, atau seseorang perempuan yang ia ingin nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu dia dapatkan dunia dan perempuan yang ia cari itu, tapi tak dihitung sebagai kebaikan di akhirat. Kan masalah, ya kan? Nah, lalu ini rawi an Syafi'i rahimallahu anhu qala, Imam Syafi'i mengatakan qauluhu, dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, ay anna qabulal a'malu shalihah muwafaqah li sunnah manutun yatawaffaru binniyati shalihah, bahwa sesungguhnya setiap amal itu dimakbulkan oleh Allah adalah amal shalihah yang ia diniatkan hanya kepada Allah, wa muwafaqah li sunnah, dan ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bil khawatim fa hadhihi qa'idah min qawaidi syar'il hanif, sesungguhnya niat itu akan menyampaikan kita kepada kesempurnaan suatu pekerjaan yang baik. Jadi terletak pada penutupnya. Maka ini diriwayatkan Bukhari, fa hadhihi qa'idah min qawaidi syar'il hanif wa inna likulli imri'in manawa laisa tikraran li qaidatil ula walakin qaidan jadida yursiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aslu fi syari at-ta'sis. Maka dikatakan sesungguhnya bagi setiap seorang itu tergantung apa yang diniatkannya. Itu dia. Maka tadi nilai-nilai keikhlasannya agak berat di akhir-akhir zaman ini. Apa yang kita lakukan itu kadang-kadang berbenturan dengan hati, tapi kita lakukan juga. Ini tak benar. Tapi karena lingkungan, teman berteman, kemudian kebutuhan, katanya kebutuhan Ustaz, ya, kebutuhan, lalu keinginan, padahal dia sebenarnya sudah cukup.
tapi karena aksesoris ini lebih menggoda, ya kan? Biasanya aksesoris itu menggoda karena memang digoda oleh segala penjuru. Nah, itu. An-niyatu salatu ghairul ma'asi an mawadhihi fala yanbaghi ay yafhamul jahil zalika fin umum wa niyatu salihah la tughayyirul ma'asi. Sesungguhnya an mawadhiha fala yanbaghi. Sesungguhnya niat yang baik itu pun saja harus selalu kita ulang untuk mengingatkan hati ini kepada Allah. Karena bisa jadi di awalnya niatnya baik, tapi khawatimiha, penutupnya tak baik. Karena di perjalanan amal itu iblis ini tetap menggoda. Ya, ini makanya dikatakan tadi innamal a'malu bi khawatim. Dia harus dari awal sampai akhir itu betul-betul jelas. Walaupun agak terlari sedikit, ada usaha untuk membalikkan lagi. Makanya tazdidun niat boleh berulang, memperbaharui niat itu. Untuk apa? Untuk menekankan hati ini. Kita ini ya taqallab. Awalnya udah bagus, tapi melihat kejadian yang ada, kapan lagi nih? Ini kesempatan ini ketika kita jadi panitia ini bisa seperti ini. Nah, kan itu yang menggoda tuh. Ketika kita jadi panitia ini nih, supaya kita nanti tidak ada lagi, besok belum tentu. Nah, siapa pimpinan kita? Kan itu yang bikin masalah kadang-kadang. Jadi penutup awalnya dah bagus, menjelang ditutup itu amal itu tak selesai dia. Ya sama saja, buyar juga. Kan itu. Nah, itu. Lalu kita lanjut kepada fadlun niyah. Kelebihan niat itu. Qala Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 27 jelaskan oleh Allah, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yang memanggil, berdoa, berharap kepada Tuhanmu bil ghadati wal 'ashyi, pada subuh dan malam hari, yuriduna wajhah, yang ia hanya inginkan ketentuan Allah itu berlaku pada dirinya. Nah, Ashabul Kahfi ini kan diwafatkan 309 tahun. Begitu dibangunkan terkejut mereka. Mereka lapar. Lalu mereka suruh salah seorang daripada yang masuk dalam gua itu, pergilah ke pasar, belikan makanan. Bawa uang ini. Tapi hati-hati, kalau ketahuan habis kita semua. Kan dengan niat ikhlas itu tadi, keikhlasan mereka, dengan segala yang ada mereka lari masuk kepada gua, pertolongan kepada Allah. Tapi dalam surat itu kan dijelaskan, pergilah, tapi hati-hati, kalau ketahuan habis kita semua. Ternyata mereka sampai ke pasar, uang itu masanya itu sudah tidak masa raja dulu yang zalim, sudah berubah, ya kan? Akhirnya mereka mendapatkan fasilitas, tapi setelah itu dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka dimatikan kembali. Nah, uang itu sudah 300 tahun yang lalu. Mereka terkejut. Makanya kadang-kadang orang yang diberikan, nikmat dalam kubur itu tak terasa sampai kiamat. Tapi kalau diberikan azab, itu yang kita kisahkan seperti yang dikisahkan Nabi Isa, 90 tahun diazab hanya dengan persoalan yang sangat kecil. Maka dalam kalimat ini, wal muradu, dalam tafsir ini, bitilkal iradatun niyah, wa fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatit Tabuk, inna bil madinati aqwamun ma qata'na wadiyan wala wata'na mautian yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhsaban illa syarakuna fi zalika wa hum bil madinah. Qalu kaifa zalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysu ma'ana hasbuhumul uzr fasyariku fil ajri bi husnin niyyah. Maka Rasulullah mengingatkan, ada orang-orang yang bersama kita hidup di Madinah, suatu kaum yang dia bersama dengan kita lalu melakukan kebaikan, lalu dikatakan
Lalu mereka bizalika bil madya illa syarakuna, mereka melakukan perbuatan baik sama kita, tapi tak ada sesuatu hal yang mereka dapatkan untuk akhiratnya. Lalu dikatakan oleh para sahabat, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Bukankah mereka bersama kita berbuat baik? Lalu Rasul berkata, hasbuhum habastuhumul uzr. Ada uzur yang mereka tak mendapatkannya di akhirat. Kenapa? Hilangnya nilai keikhlasan itu walaupun bersama kita. Maka dikatakan fazalikuhu fil ajri bi husnin niyah. Sesungguhnya mereka akan dapat balasan yang baik ketika dia berbuat baik bersama kita, ketika dia berhusnun niyah, dengan niat yang baik dan ikhlas kepada Allah. Nah, itu yang tahu kan hanya Rasulullah itu kan tahunya cuma diberitahu oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tak pernah berbicara kecuali itu yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan pengetahuan itu pun diberikan oleh Allah. Wa qala ba'du sahab rabbu amalin saghirin ta'azzaman niyah wa rabbu amalan kabir tasaghurun niyah. Jadi ada salah satu salaf mengatakan berapa banyak amal yang kecil tapi ta'azzamuhun niyah, ia menjadi besar di sisi Allah karena niatnya ikhlas. Ada yang dikatakan dalam rabbu amalin kabir, ia dianggap manusia sebagai pekerjaan yang besar, tasagharahun niyah, menjadi kecil karena niatnya tak ikhlas. Jadi jangan meremehkan satu perbuatan baik sekecil apapun, karena ia bergantung kepada diri kita dengan Allah. Ya. Kelihatannya besar, tapi tak ada nilainya karena tidak ada nilai keikhlasannya di situ. Jadi kalau bertanya, ini Ustaz ini ikhlas, memang itu yang dihukumkan dalam agama. Nah, ta'alamun niyah fa innaha ablagha minal amal, wa qala ba'dhum tijaratun niyati tijaratul ulama, wa ma'na anal ulama humul ladzina ya'maluna kaifa yu'amiluna rabbahum azza wa jalla wa yarjuna alaihi azza wa jalla azamur rib. Jadi Yahya bin Katsir mengatakan ta'allamun niyah, belajarlah kamu dalam niat ini, fa innaha ablagha minal amal, sesungguhnya ia lebih penting dari pekerjaan yang kita kerjakan itu. Niat itu sepele tapi dia lebih penting. Lalu dikatakan wa qala ba'dhum, sebagian dari salaf juga mengatakan tijaratun niyati tijaratul ulama, berniaga dengan niat itu adalah perniagaan para ulama. Apa maksudnya di sini? Apa makna itu? Annal ulama humul ladzina ya'maluna kaifa yu'amiluna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang mengetahui itu, ini bukan hanya merek ulama saja, bukan. Sesungguhnya ulama itu orang-orang yang alim yang mengetahui kepada orang-orang yang mengetahui Tuhan mereka dan beramalah dengan Tuhan mereka dengan sesuatu yang khusus. Wa yarjuna alaihi azza wa jalla azamur riba. Dan ia berharap labanya itu atau untungnya itu hanya dari Allah. Karena yang dunia ini ngikut, ya kan? Ngikut. Dunia ini ngikut. Orang yang soleh itu pasti diberi oleh Allah. Ngikut. Jadi jangan lagi bertanya orang itu tak sholat, tak ini, hidupnya kaya, mudah. Itu karena pandangan mata kita aja, karena kita memandang dengan mata dunia. Coba duduk dengan dia agak lama, tanya apa ini semuanya dari segala macam itu, banyaklah yang tak terurai nanti itu ceritanya. Dah berapa banyak itu? Coba silakan. Kama yaqsudu zihabu ilal masjid. Fanawa annahu zairu li baitillah qasidan kadzalika salatul jamaah alladzi ta'dilu salatul fardhi bi 27 di'fan. Wa yanwi ma zalika sama'u dzikri minal ulama fa ifadatul ilmi bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar izal masjid la yakhlu min jahilin yasi'u fi salatihi wa yanwi ma zalika ay yastafidu akhan fillahi fa in nazalika ghanimah wa nasru lid daril akhirah yanwi zalika tarakal zunubul hayati minallah fama min ta'atin illa tahtamilu niyatin katsirah. Jadi ada sebuah pekerjaan terkadang kecil. Nah, ini dikatakan, ini kisahnya begini. Di dalam ketaatan kepada Allah
Kadang-kadang niat yang satu itu memberikan pahala yang banyak dan besar dan akan mengawal kita di akhirat. Contoh kata dia, dicontohkan di sini adalah yaqsudu zihab ilal masjid. Kita hanya berniat untuk sholat ke masjid. Karena yang dituju ini masjid. Di dalam masjid ini kan banyak kebaikan. Lalu kita mengambil niat kita tadi itu pergi sholat jamaah saja. Nah, menyangkut pergi niat ke masjid sholat jamaah, tapi kan di dalam masjid itu banyak kebaikan. Salah satunya ada taklim macam ini. Kemudian kita lihat pula Al-Quran, kita baca. Lalu ada zikir. Jadi kadang niat yang satu tadi untuk pergi jamaah, dia akan menjadi besar ketika kita pergi ke tempat yang baik. Yang tanpa disadari dia mengikut kebaikan itu. Tapi ada niat yang seolahnya besar, lalu kita masuk di tempat yang di dalamnya banyak maksiat. Maka kebaikan itu menjadi sesuatu yang sangat kecil. Niatnya baik, mencari keperluan rumah, pergi ke mall, tapi berlama-lama kan. Kan yang paling buruk di atas dunia ini kan pasar, tapi harus dengan niat yang baik gitu. Tapi di sana kan banyak fenomena yang dilihat. Sehingga kadang tipuan, timbangan yang dikurang, ya kan? Hati ini kadang-kadang kan terbawa oleh indera yang ada pada kita ini, ya. Tercium bau yang menyengat atau yang wangi, ya. Mendengar sesuatu yang, jadi kalau kita sudah masuk dengan niat yang besar tapi masuk ke tempat yang salah, maka bukan menjadi sesuatu yang besar pekerjaan itu, menjadi ciut dia. Tapi kalau dengan niat yang sebenarnya biasanya satu tapi masuk di tempat yang baik, maka dia akan menjadi besar. Kira-kira begitulah apa namanya sambungannya. Maka karena masjid itu adalah tempat yang paling baik, ia akan menjadikan sesuatu pada diri kita yang tadinya kita di rumah tak ada tahiyatul masjid, kita masuk masjid udah tahiyatul masjid. Biasanya kan kalau misalnya di rumah hari hujan lebat kemudian sholat subuh, bisanya kan cuma qobliyah subuh saja atau sunatul fajar saja. Tapi kalau udah ke masjid ada tahiyat. Lalu kita dengar seperti ini ada syuruk, kena nyambung dia semua. Nah, itu kan suatu kebaikan-kebaikan yang ditambah oleh Allah ketika niat awalnya memang awalnya tak terniat. Tapi dia menjadi sesuatu yang besar ketika ia masuk di tempat kebaikan. Wa amal mubahat fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyatin aw niyatun yasiru biha minal mahasinil qurabat kama qala ba'dhum inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati wa nasaha ba'dhuhum faqala la ta'malanna 'amalan illa binniyah. Jadi sama tadi itu yang dikatakan tadi, sesuatu itu kecil nampaknya tapi dia akan menjadi besar, tapi bisa besar tapi dia akan menjadi sesuatu yang masalah pada kehidupan akhir. Fa yumkinu lil 'abdi ayyastahdir niyatus shalihah fi mubahatin fatasbahu bizalika qurbat. Fattatayyib masalan min qasdi minat talazzud wa tana'um fa huwa mubah wa innawa bihi ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qurbah wa innawa bihi ta'waddud ila qulubin nisa'i wal azaniyah wa tafakhur wa takasur fa zayaj'al tatayyub ma'siyah. Jadi niat awalnya baik tetapi di tengah jalan terjadi masalah, ya kan? Niat awalnya ingin menjadi ketua masjid itu baik, tapi di tengah jalan perjalanan nampak hal-hal yang buruk dilakukan juga, habis dia. Ya, itu persoalannya. Niat awalnya baik, tapi makanya tadi niat itu juga bi khawatimiha. Jadi niat itu juga dilihat di akhir pekerjaan. Jadi dalam perjalanan itu bisa saja orang tergoda. Makanya tazdidun niyah, memperbaharui niat itu adalah baik.
Kemudian yang kedua, ini kan baru yang pertama, bahwa amal itu diterima pertama niat lillahi ta'ala. Yang kedua mutaba'atus sunnah. Nah, ini yang kedua, syarat yang keduanya adalah as-sartu tsani liqabulil amal ayakuna al-amal mutabiqan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat-buat tentang apa yang kami suruh dari apa yang dilakukan, dan dia akan ditolak. Ada kaidah usul, al-aslu fil ibadah al-haram. Asal muasal ibadah itu haram illa madallat dalil, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Makanya perlu di situ ulama, perlu di situ imam mazhab, perlu di situ masyayikh. Tidak ada yang aku hanya ngikut Quran dan sunnah saja Rasulullah, tak bisa. Siapa yang menyampaikan kita ke situ? Para alim-alim ini. Keberadaan imam mazhab itu adalah keberadaan yang paling jitu untuk mengetahui. Makanya alaikum bisunnati, kata Rasulullah, kalian dengan sunnah. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu khulafa ar-rasyidin itu bukan yang 5, yang 4 itu saja, atau yang 5 dengan Umar bin Abdul Aziz. Tapi al-mahdiyyin ini orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk ilmu agama ini. Tidak mungkin langsung kepada Rasulullah, itu nggak mungkin tanpa kita mengikuti para alim-alim dan ulama dan ustaz-ustaz kita itu. Maka dikatakan di sini, hadzal hadis aslun azim min usulil Islam, fa kama anna hadisul amalu bin niyah mizanul amal fi batiniha fa huwa mizanul amal fi zahiriha, fa kama anna kullu amalin la yuradu bihi wajhillah ta'ala falaysa li amilihi fihi sawabun, fa kadzalika kullu amalin la yakuna li amrullah wa rasuluhu fa huwa mardudun ala ma amalahu. Maka dikatakan dalam kalimat laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Bagaimana kita mengetahui itu sebagai perintah Allah dan perintah Rasul? Ya dari para guru-guru, dari para ulama. Mana ada langsung kepada Rasul, ya kan? Lalu dikatakan dalam kalimat ini, barang siapa yang mengikuti sesuatu yang tak ada di dalamnya apa yang kami gambarkan dan kami suruh, maka ya raddun, dia ditolak. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Lalu dikatakan fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dalam faqala Rasulullah sallallahu fi hadisil dari dalam hadis bin Sariyah al-Irbad bin Sariyah, dalam riwayat di sini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi mengatakan fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dalam kehidupan kamu akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka kalian harus mengikuti sunnahku, kata Rasul. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini dia katakan. Dan sunnah khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, mahdiyin yang mendapat petunjuk, min ba'di adwan alaiha bin nawajiz. Karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang baik kepada orang yang takut kepada Allah. Jadi ini Rasulullah sendiri mengatakan itu sunnatul khulafa ar-rasyidin, ya kan? Karena mereka ini yang mengikuti Rasulullah. Kemudian al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris daripada ajaran Nabi. Fa alaikum bisunni. Kemudian wa iyyakum min muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Nah, disinilah yang kadang-kadang berbeda pendapat. Janganlah kalian memperbaharui tanpa ada dalil, terutama dalam sifat ibadah mahdhah, dibuat-buat, ya kan? Kemudian fa inna kullu bid'atin, karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Makanya kalaulah tak ada contoh oleh khulafa ar-rasyidin tentang sholat tarawih berjamaah, maka tak akan pernah dibuat oleh umat ini.
Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Tapi karena dikatakan sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Kalaulah tidak ulama Makkah dan para ulama Madinah membuat sholat tarawih itu panjang, karena kalau di Mekah itu 23, lalu di Madinah itu bisa 37, maka tak akan ada yang mau ngikut. Kenapa 37? Karena mereka katakan, jadi ulama di Madinah, kami tak bisa tawaf, maka dicontohkan. Ya, itu seperti itu. Siapa bilang salat tarawih itu sesuatu yang makanya dibagi bid'ah itu, ada yang hasanah, ada yang dalalah. Sekarang Nabi tak pernah juga mencontohkan apa? Malam ke-27 khatam Quran, lalu berdoa lebih dari 1 jam. Tak pernah dilakukan. Tapi kenapa ulama-ulama di Makkah itu membolehkan imam itu membaca? Setiap malam 27, kadang malam 28 mereka khatam, 29 khatam dengan mengangkat tangan berdoa bersama. Siapa bilang berdoa bersama itu tak boleh? Itu buktinya doa bersama dalam sholat lagi. Tak pernah dibuat Nabi. Tak pernah. Lah orang sholat tarawih aja tak pernah berjamaah, Nabi juga 3 kali datang ke masjid pulang, takut itu dijadikan wajib. Jadi hukum ini tak semua dikatakan bid'ah yang tak ada di zaman Nabi. Ya kan? Kemarin dah kita singgung juga kan. Haji aja sekarang bid'ah, banyak bid'ahnya. Tapi bukan berarti itu dolalah dan sesat. Macam mana dia dinamakan Mina Jadid padahal dia itu adalah kawasannya Muzdalifah. Ya kan? Sekarang dinamakan Mina Jadid karena Mina itu sudah tidak cukup, diambillah sebagian Muzdalifah, maka diambillah sebagian Muzdalifah dinamakan Mina Jadid. Zaman Nabi juga tak ada. Apakah orang yang bertenda di Mina Jadid itu lalu karena dia bid'ah dolalah finnar gitu? Tidak mungkin. Jadi persoalan fikih ini kadang-kadang karena jenuh dan ini tak membuka jadi masalah dia. Nah, itu dikatakan tadi. Makanya dikatakan ini hadisnya bukan hadis yang dikatakan dhaif, tak ada. Riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi. Kemudian hadis dikatakan Ibnu Majah. Wa qala al-ilmu wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Hasan dan benar. Wa Ibnu Majah. Al-Baghawi lalu mengatakan, dan Albani mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Albani yang tidak digelar sebagai muhaddisin jadi katakan hadis ini hasanun sahih. Jadi fa innahu ya'ishu minkum fazar ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Kenapa ditambah mahdiyin? Lalu dikatakan orang-orang mendapat hidayah min ba'di, setelahku, kata Rasulullah, adwan alaihi bin nawajid wa iyyakum wa mudasatil umur. Jadi hadis ini sebelum mengatakan wa iyyakum wa mudasatil, hati-hatilah kalian dengan sesuatu yang baru dalam ibadah. Fa inna kullu bid'atin dolalah, karena setiap sesuatu yang baru itu adalah dolalah. Tapi dia mengikuti apa yang dijelaskan oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Perlu. Makanya di kalimat mutaba'atus sunnah ini dijelaskan fa hadza ikhbarun minhum bima waqa'a fi ummatihi min ba'di kasratil ikhtilaf. Rasulullah telah dari dulu mengatakan suatu saat nanti umatku tuh banyak perselisihan pendapat. Maka di saat itu kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya rasyidin, irsyad itu kan memberikan nasihat, petunjuk, sama aja. Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Jadi adalah hal-hal yang sangat baik ketika kita mengikuti orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena mereka tidak akan lari. Jadi tergantung dua tadi aja. Niat yang ikhlas kepada Allah, kemudian mutabatu sunnah, mengikuti sunnah Rasul.
Sunnah yang seperti apa? Yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, ya kan? Nah, itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Carilah orang-orang yang memang wara. Wara. Dia gini, wara itu apa artinya ya? Orang wara itu ya. Marwah. Marwah dia. Orang punya marwah. Jadi sebenarnya ilmu wara itu pada orang pribadi itu bagus. Tapi jika ia berada pada posisi ulama itu lebih bagus. Sifat dermawan itu seluruh orang, siapapun orangnya, dia punya kedermawanan itu baik. Tapi dia akan menjadi lebih baik ketika sifat dermawan itu pada orang yang kaya. Jadi ada sifat ini baik, tapi dia akan lebih baik. Sifat sabar itu bagi kita baik. Tapi jika ia berada pada orang yang miskin dan fakir itu lebih baik. Nah, sama dengan kalimat itu, kebijakan itu bagi kita pribadi-pribadi baik. Ya. Tapi jika ia berada di tangan penguasa, dia akan lebih baik. Jadi sifat baik itu ada baik, ada lebih baik. Tergantung posisinya di mana. Dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Dia bisa menggunakan kekuasaan dengan kebijakan. Kebijakan itu akan muncul karena ikhlas kepada Allah. Kalau tak akan dapat dia. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita serap dan kita sama-sama berdoa pada Allah memberikan kekuatan untuk kita untuk dapat beramal sesuai dengan apa yang kita yang dianjurkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa khitamu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Ya Allah, jauhkanlah antara kami dan wabah corona ini sebagaimana Engkau jauhkan jarak antara barat dan timur. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.